Kali ini kita menuju kampung halamannya Bola 8. Berapa lama dari sini? Kalau kita jalannya pelan 40 menit, tapi lihat dari teman-teman punya pengalaman bahwa Mana teman-teman? Oh ini. 1 jam. Apalagi kita lupa, Pak. Episode pertama Kupa Jiwa kali ini, tim at Labuan Bajo melakukan perjalanan menuju Kampung Betong, Desa Goloketak, Kecamatan Boleh. Kampung yang berada di sebelah utara Kabupaten Manggarai Barat ini merupakan salah satu tempat pembuatan gula merah tradisional, Kokor Gola. Kokor Gola itu diambil dari bahasa Manggarai yang berarti merebus gula. Kenapa disebut Kokor Gola? Karena proses pembuatan gula merah itu dilakukan dengan cara merebus air nira. Sampai nih kita. Halo guys, sudah sampai di sini. Gimana? Jalannya itu tidak bisa diprediksi. Sebentar di depan itu apa? Jadi takut. Sesampainya di Kampung Betong, kami disambut hangat oleh keluarga Bapak Alphonse yang akan menjadi orang tua kami selama berada di sini dengan tradisi Reis. Reis adalah tradisi penyambutan tamu yang dilakukan warga Kampung Betong. Dalam tradisi ini, si tuan rumah melakukan sapaan atau Reis terhadap setiap tamu, baik yang baru pertama bertemu, teman, maupun sanak famili yang sudah lama tak berjumpa. Di Kampung Betong ini juga kami bertemu Pak Tarsi. Beliau merupakan narasumber utama episode Upah Jiwa kali ini. Pak Tarsi adalah salah satu pembuat gula merah yang masih bertahan hingga kini. Seorang nenek moyang ini dulu suami istri. Satu waktu mereka punya lahir bayi lagi toh. Tiba-tiba ini mati mamanya. Baru 0 tahun. Ini mitos ini. Mitos. Menangis terus dia. Menangis siang malam tidak pernah henti. Begitu satu saat dia jalan-jalan di seputar kampung, di belakang kampung itu. Tiba-tiba di suatu tempat ada tempat kerbau tidur tuh. Di situ ada pohon aren. Setinggi kerbau itu lagi dia punya tinggi. Pas tandan buahnya setinggi kerbau itu juga. Tiba-tiba satu saat ini kerbau ini bangun dari dia tidurnya karena gatal dia punya apa ini? Pohon tanduk. Pergi gusur-gusur gitu. Gusur-gusur di apa itu? Tandan itu. Lama kelamaan ini tandan ini sudah mulai apa sudah tuh? Coklat sudah. Berarti sudah matang. Karena digesek-gesek terus tuh. Satu saat ini air aren ini yang di tandannya ini keluar. Dia masih gendong ini anak ini. Keluar airnya. Akhirnya dia tada. Ini anak nangis terus ini. Yang masih gendongan. Tada. Ini anak sementara nangis, dia ambil yang dari telapak ini. Kasih di mulutnya anak. Anak rasa manis dan enak. Diam sudah. Diam sudah. Mungkin ini salah satu air yang perlu dikasih sama anak-anak supaya dia bisa diam. Ini anak menangis, tak ada air ini saja, dia bisa berhenti. Berarti ada gunanya ini barang. Itu makanya nenek moyang itu dulu dia awalnya tidak pakai kayu pukulnya. Tidak pakai kayu pukulnya. Ambil tanduk kerbau yang sudah gugur tuh. Pukuli pohon aren. Begitu dia sudah matang, sudah agak kering-kering sedikit ini, dia tes dengan parang, keluar air. Sehingga mulai dari situ dia bilang, wih, ini salah satu pekerjaan untuk pribadi saya. Sehingga terus sudah. Itulah awalnya dulu. Itu mitosnya. Ya, mitosnya.
Dari mitos yang diceritakan Bapak Tarsi, kita dapat memahami bahwa ikatan manusia dan alamnya tidak terlepas dari budaya orang Manggarai. Karena manusia pada hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya alam yang memberikan pengajaran. Yang dipukul dia kan ada 2 jenis tunas yang dipukul itu, dan ya kilonya itu, tandannya itu ada 2 jenis, satu yang beracun, satu tidak. Tidak semua yang tandan berair ini untuk jadi air niranya ini nanti itu jadi air. Terkadang ada yang namanya bohong. Bohong itu berarti meleset dia tidak kena. Sekalipun dia itu dipukul berulang kali selama 9 kali pukul, tetap tidak jadi. Namanya bohong, berarti meleset. Ya, itu tadi tergantung dari jenis pohonnya, terus buahnya yang ada itu, dari jenis tandan itu. Kalau dia tanpa ada juga, bahkan dari kayu pukulnya juga itu harus dipilih baik itu. Ya, kayu pukulnya tidak sembarangan. Ada pengaruh juga dengan kayu Ya. pukulnya itu. Harus sesuaikan dengan warna tandan itu. Nah, kalau tandannya warna agak coklat, kayunya mana? Kalau tandannya agak hijau, kayunya Buka semuanya dia punya ini pori-porinya. Mau dites. Gitu. Jadi prosesnya. Itu saya bilang Tapi proses lama. hebat. Ini kita akan meliput aktivitas orang desa di sini memproduksi gula aren atau gula merah. Kamu tahu nggak? Itu dari pohon nira. Dari orang tua kita dulu, mereka ikut seperti nenek moyang itu dulu, begitu. Sehingga sampai hari ini kita masih ikut juga jejak dari orang tua kita. Makanya kita sekarang buat gula merah. Isi orang tua kita itu harus buat mal supaya gulanya bisa segi 4 panjang toh. Nah, itu tradisi orang tua kita. Bukan dari kita ini ciptanya yang segi 4 ini. Orang tua kita. Dari dulu memang mereka sudah contohkan itu. Jadi buat gula merah ini memang saya dulu di waktu muda. Jadi saya buat gula merah. Terkadang saya sendiri yang masak. Terkadang lagi orang tua saya yang proses sudah. Saya jalan-jalan lagi. Malum lah kita orang anak muda itu. Makanya saya itu lebih tekun lagi sekarang dalam buat gula merah. Karena apa kerjanya nanti kalau kita tinggal begitu saja? Dari mana sumber belanja kita sehari-hari? Berarti sebetulnya pencarian saya yang sebetulnya mesti di gula merah. Tambahan dari sawah. Ya, sawah itu kan paling hasil padinya untuk makan, gitu, untuk mengisi perut, itu. Tapi ya hasil gula ini banyak kita butuhkan. Ya, butuh apa saja bisa tutupi. Misalnya ada masuk minta di orang punya anak, kita punya saudara-saudara tuh, nah, kita ikut tuh. Berarti itu hasil dari gula juga. Itu makanya saya sekarang lebih tekun untuk apa ini? Kerja gula merah. Itu saya. Proses pembuatan gula merah tradisional ini telah ada secara turun-temurun dari keluarga Bapak Tarsi dan masih terjaga hingga sekarang.
itulah yang membuat rasa dari gula merah Bapak Tarsi tetap terjaga kualitasnya. Rumit kah dan payah sekali. Itu kan. Karena apa? Setelah iris, kekurangan kayu, pergi ambil kayu. Gitu. Ambil kayu. Sudah itu kalau ada kayu sudah kasih masuk. Sudah itu lagi ada lagi area yang belum dipukul. Lepas sudah itu, pikir. Ini mama tua yang jaga di sini. Itu bagi saya. Mama tuanya jaga. Supaya kalau saya lama dia bisa masak sudah tuh. Nah, dia masak ini. Sesudah saya pahat begini, ambil ijuk, gosok. Itu supaya busa-busa yang tinggal di tandannya itu dikeluar. Kalau kita tuangkan air nanti ikut air sudah. Berarti itu airnya nanti bersih, jernih. Seperti yang kamu rasa itu tadi. Nah itu hasilnya bersih. Kalau kurang bersih, busanya meluap ke atas. Bukan saja di bambu, ada di tandannya ini yang kita tutup dengan daun ini, busanya naik. Nah, itu gulanya rasa asam, karena kurang bersih. Dan ada kayu yang masih kurang umur, masih muda, tuh, kurang pahit. Tapi kalau kayunya yang sudah agak umur sedikit, kita garuk begini, kuning warnanya. Kalau kita taruh di bambu, tentu saja air aren itu nanti jernih dia. Busanya kurang. Kalau yang masih muda dia punya kayu, busanya meluap. Ya. Karena ramuan ini untuk mencegah busa. Itu maksudnya. Itu. Di sini adalah tempat memasak gula. Masak di sini. Itu prosesnya bisa dilakukan sampai 5 jam. Kata ibu tadi dari jam 8 sampai jam 1. Kalau masaknya bagus bisa lebih cepat katanya. Sampai di sini kita buat gini saja. Busanya hilang itu? Ya, hilang. Asapnya merdu. Itu ya Rindo. Rindona. Bom terusan. Iya, dia ayo mak diselitiapan losan. Mau benda apa ini?
Bento apa? Minum. Lagi kan. Coba minum air nira yang diambil dari pohonnya langsung. Mantap. Yuk. Kayak air kelapa, manis-manis, manis. Dayung teman. Ya, untuk saya pribadi itu dari pemerintah memang tidak ada dukungan dari pemerintah dalam kebijakan pemerintah itu memang tidak ada untuk kami yang petani gula ini kan. Ya, tapi harapan saya ke depannya ada kebijakan dari pemerintah. Karena kalau ada kebijakan dari pemerintah itu, kami yang petani gula ini kan semakin semangat lagi. Akan bertambah lagi tenaga untuk buat gula merah. Tapi kami yang sadar apa lagi ini, ya buatlah gula merah. Karena itu sudah pencarian utama kan. Itu sudah. Ada satu hal yang luput dari perhatian kita semua. Kita terlalu sepakat Labuan Bajo begitu superior dengan pariwisatanya. Padahal
wisata, seni, dan budaya adalah hal yang tidak boleh dipisahkan. Jika Pak Tarsi adalah pelaku yang memperjuangkan budaya dan tradisi, semoga ada perhatian lebih dari pemerintah untuk Pak Tarsi. Ya, di sudut pandangnya saya itu zaman. Karena zaman kami dulu itu mata pencariannya itu saja. Tapi sekarang ini, zaman ini banyak yang cari hari ini, tutupi hari ini. Padahal kami punya tidak. Hari ini kami cari, bulan berikut baru kami ketemu. Nah, contoh saja, proses gula aren. Hari ini kita potong bambu untuk tangganya, tahu? Langsung angkat ini bambu, taruh di pohon. Baru kasih keluar dia punya ijuk, sudah itu pangkas dia punya pelepahnya, kasih turun, baru mulai iris apanya ini, kelopaknya itu, kelopak di luarnya itu. Sudah itu baru kita pukul. Itu iris. Itu dijanjikan dalam 1 minggu. Di sini menentukan ada atau tidak airnya nanti dalam 1 minggu. Setelah pukul dalam 1 minggu, istirahat 1 minggu lagi. Lama prosesnya. Itu menurut saya. Tapi zaman sekarang, anak-anak muda sekarang banyak yang cari hari ini, terima memang hari ini. Itu yang mereka mau. Makanya anak-anak muda sekarang itu tidak bisa ikut seperti kami punya pekerjaan ini. Nah, contoh saja, saya ini Pulus Nimpa, Anton Aco sama Poce di sana. Tidak ada pekerjaan lain. Karena serba kurang. Hanya itu sandarannya kami. Yang berkekurangan betul. Itu begitu aren saja. Seiring waktu yang dilewati, tentu banyak perubahan di setiap lintas zaman ini. Jika orang-orang dulu membutuhkan proses serta usaha untuk memperoleh hasil yang memuaskan, maka orang-orang sekarang lebih dimanjakan dengan hal-hal yang serba instan. Setelah Pak Tarsi, siapa lagi yang akan melanjutkan tradisi pembuatan gula merah ini? Karena satu hal yang kita pahami bersama, bahwa sejatinya tradisi dan budaya tidak boleh tenggelam di tepi zaman. Olava